Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Atori dari Munte. Saya selaku moderator dari kelompok 3 yang terdiri atas saya sendiri, Sherly Suci Brian Putri, Edang Saputri Boru Sumbiring, Alisa Nadine Maharani, dan Novita Simamora. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Risiko dan Tantangan Bisnis. Pengertian risiko bisnis. Konsep risiko selalu dikaitkan dengan konsekuensi yang muncul sebagai dampak adanya ketidakpastian, sehingga kemunculan dampak yang merugikan bagi pebisnis. Namun sebaliknya, jika konsekuensi ini dianggap menguntungkan, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai risiko, namun dianggap sebagai keuntungan. Motivasi dalam risiko bisnis, alasan yang mendorong pebisnis untuk mengambil risiko. Salah satunya adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau pengembalian yang sepadan dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Ada beberapa jenis resiko bisnis. Satu, resiko pasar atau market risk. Dua, resiko strategi. Tiga, resiko operasional. Empat, resiko kredit. Lima, resiko finansial. Enam, resiko legal dan kepatuhan. Manajemen risiko bagi bisnis. Manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, mengendalikan, serta berusaha untuk menekan sebanyak mungkin atau bahkan menghilangkan risiko yang dihadapi oleh pemilik usaha. Manajemen risiko diterapkan oleh para pengusaha untuk mencegah terjadinya kerugian yang merugikan perusahaan. Manajemen risiko sangat penting diterapkan oleh seorang pengusaha untuk menghadapi dunia yang penuh dengan kemungkinan dan ketidakpastian iklim bisnis yang sangat dinamis. Setiap organisasi atau bisnis tidak mungkin bisa menghindari berbagai dinamika dan masalah bisnis. Tujuan manajemen risiko. 1. Untuk melindungi perusahaan. 2. Membantu pembuatan kerangka kerja. 3. Meningkatkan kinerja bisnis. 4. Sebagai pengingat. Jenis-jenis manajemen risiko. Manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional muncul sebagai tindakan preventif terjadinya kesalahan proses kerja. Manajemen risiko operasional biasanya dilengkapi dengan sanksi untuk mencegah 4 faktor penyebab risiko dalam proses kerja. 4 faktor tersebut adalah proses, sistem, manusia, serta kejadian eksternal. Contoh, kegagalan yang dimaksud adalah seperti human error, kerusakan mesin, kegagalan sistem jaringan, force majeure, ataupun aksi massa. Manajemen risiko hazard adalah manajemen risiko yang muncul karena adanya risiko yang berpotensi bisa mengakibatkan kerugian bisnis maupun kerusakan. Ada 3 macam hazard yang menjadi perhatian manajemen risiko, yaitu legal hazard, seperti pelanggaran SOP atau aturan perusahaan yang mengakibatkan financial loss. 2. Physical hazard, seperti berkurangnya jumlah produksi karena adanya mesin produksi yang rusak karena sudah tua. 3. Moral hazard, seperti kecelakaan kerja karena kurangnya K3LH perusahaan. Manajemen risiko finansial adalah pengawasan risiko yang bertujuan untuk melindungi hak milik, keuntungan, dan ekuitas perusahaan. Untuk menjalankan manajemen risiko finansial, kedudukan akuntan atau bagian lain yang bertanggung jawab pada keuangan sangat penting untuk mempertimbangkan risiko-risiko keuangan seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pajak, risiko akuntansi, risiko regulasi, diskontinitas pasar, dan lain sebagainya. Adapun manajemen risiko strategis adalah manajemen risiko yang bertujuan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko yang dapat mengurangi kemampuan pemilik bisnis atau manajemen untuk menjalankan strategi yang telah direncanakan.
Beberapa faktor resiko tersebut adalah seperti resiko operasi, resiko aset, impairment, ataupun resiko kompetitif. Adapun jenis resiko bisnis yang ditangani di perusahaan yaitu yang pertama resiko ekonomi, yang kedua resiko kepatuhan, yang ketiga resiko keuangan, yang keempat resiko reputasi, yang kelima resiko operasional, yang keenam resiko persaingan ataupun kenyamanan. Tantangan dan resiko memulai bisnis. Memulai bisnis bisa sangat menantang dan berisiko, dan perlu ada tingkat kesadaran oleh usaha kecil potensial tentang tantangan ini. Serta resiko yang terlibat, mengetahui apa itu, akan memungkinkan tingkat perencanaan untuk mengurangi sebanyak mungkin. Tantangan, mengembangkan ide dan visi bisnis. Biasanya merupakan tantangan pertama yang dihadapi oleh seorang wirausahawan dan memerlukan kreativitas dan kemampuan untuk mengidentifikasi tantangan yang memerlukan solusi inovatif yang dapat ditawarkan oleh bisnis Anda. Meningkatkan modal untuk startup. Usaha kecil potensial harus dapat meyakinkan calon investor tentang ide bisnisnya sendiri. Ini sangat menantang karena Anda mencoba menjual kepada calon investor Anda sesuatu yang belum ada. Menemukan lokasi bisnis yang tepat. Perlu menemukan lokasi yang memenuhi persyaratan untuk operasi bisnis yang juga terletak di dekat pasar dan pemasok. Selanjutnya, mencari sumber daya manusia yang diperlukan. Bisnis harus mempertimbangkan apa persyaratan keterampilan dan menghubungkannya dengan strategi rekrutmen yang baik. Ancaman dari pesaing. Persaingan adalah tantangan yang diperlukan karena akan selalu membuat Anda memprediksi seperti apa persaingan di pasar agar lebih kreatif untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Rencana tak terduga. Terlepas dari semua perencanaan di awal, akan selalu ada kejadian dan keadaan tak terduga, termaksud kredit macet, birokrasi pemerintah, tuntutan hukum tak terduga, dan pengunduran diri karyawan. Resiko, dana tidak mencukupi. Banyak lembaga dan entitas keuangan mungkin enggan meminjamkan uang ke bisnis yang tidak memiliki rekam jejak pengalaman yang terbukti. Memanfaatkan modal sendiri. Beberapa pengusaha tidak cukup istimewa untuk mendapatkan pendanaan awal dari investor, dan oleh karena itu mereka terpaksa mendanai sendiri yang merupakan risiko besar jika bisnis gagal. Selanjutnya, ketergantungan pada sumber daya manusia. Saat memulai bisnis, Anda harus mengandalkan kinerja dan kemampuan karyawan, terutama saat mereka mengelola bisnis saat Anda tidak ada. Penyakit. Dalam kasus pedagang tunggal, memulai bisnis berisiko karena operasi bisnis Anda sepenuhnya bergantung pada Anda. Jika Anda telah mempertimbangkan tantangan dan risiko serta ingin sekali memulai bisnis, selanjutnya Anda perlu menilai ide bisnis Anda. Studi kasus Yahoo. Yahoo, yet another hierarchical officious oracle, adalah sebuah provider atau yang berorientasi pada penawaran produk dan jasa untuk semua pengguna internet. Pada perusahaan bisnis global, perusahaan Yahoo didirikan pada tahun 1994 oleh David Villa dan Jerry. Yahoo memiliki beberapa masalah penting, yaitu dengan pesaing terkuatnya yaitu Google dan MSN. Saat ini, Yahoo menempati peringkat kedua setelah Google dalam hal servis yang ditawari oleh Yahoo menjadi aktor keunggulan, tapi pada penelitian tersebut, Google dan MSN juga memiliki kekuatan dan keunggulan yang sama. Untuk memecahkan permasalahan Yahoo tersebut dapat juga dipecahkan dengan kombinasi analisis SWOT sebagai berikut. SO, strategis. Yahoo harus memanfaatkan peluang dengan melakukan redesign situs video milik Yahoo menjadi lebih baik dengan meningkatkan iklan dan brand image-nya. WO strategis. Yahoo harus mulai berinovasi dengan menggunakan advertising
untuk meningkatkan pelayanan Yahoo video spektakuler di mata para pengguna internet. ST strategis. Yahoo harus memanfaatkan video image dengan baik saat ini dengan melakukan kerjasama yang baik dengan MLBB, Visa, dan NFL untuk memperbaiki dan membangun kembali Yahoo Search. WT strategis. Yahoo harus meningkatkan sisi advertising untuk Yahoo Search Engine guna meningkatkan jumlah pengguna dan mengambil hati para pelanggan. Sekian, terima kasih dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.